Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Jadi sebelum proses pembelajaran, mohon bantuan. Silakan berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 November. Yang tidak hadir siapa? Rizky Anugrah. Rizky kenapa alasannya? Sakit. Terus? Sakit. Sakit juga, ada WA. Ketiga orang ya. Oke, hari ini kita masih dari materi bisnis online. Kita akan mencoba lagi mempelajari atau mempelajari tentang e-commerce ya. Tetap masih di situ. Kita coba sekarang lagi diskusi. Tapi alangkah baiknya kita membuat suasana baru ya. Kita tidak mungkin di bawah pohon, tidak mungkin di lapangan, ya mungkin suasana baru ya di perpus ya mungkin gitu ya. Oleh karena itu dipersiapkan perangkatnya. Nanti yang kebagian diskusi hari ini juga siapkan seperti hari-hari biasanya, tetap ada tanya jawab seperti itu ya, tunjukkan. Sebelum itu berarti kamu harus mencari dulu, bereksplorasi materinya ya di perpus. Jadi tidak langsung turun diskusi, jadi silakan di situ. Oke, untuk pembukaan dari Bapak cukup sekian ya, kita menuju ke perpus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari subbab e-commerce, yaitu strategi e-commerce, proses pengiriman e-commerce, dan metode pembayaran dalam e-commerce. Anggota kami ini sendiri terdiri dari Dwi Anggi, Nadia Nur Fadilah, Ida Aulia Rahman, dan saya sendiri Yuliana Pratiwi. Dalam strategi pemasaran e-commerce, yang pertama itu ada media sosial. Nah, media sosial sendiri ini tuh harus punya strategi lagi, yaitu share user generated content atau biasa kita sebut repost content. Nah, yang kedua itu ada strategi menganalisa demografi, atau dimana kita harus menganalisa audiens atau siapa saja yang bakal kita jadikan target pemasaran kita. Lalu ada membuat postingan terjadwal, dimana dalam mengupload pemasaran itu pasti jadwalnya itu harus rutin, nggak boleh tiba-tiba ngacak, pasti audiens pun nggak tahu jadwal kita. Ada SEO strategi. Yang pertama itu ada konten yang selalu baru. Nah, konten yang fresh yang pasti bakal jadi disukai oleh audiens. Dimana kita nggak mungkin ngepost foto yang kita foto di Januari tapi kita post di November, itu bakal jadi lebih ke penipuan. Dan konten marketing, hal yang harus diperhatikan dalam konten marketing ini ada niche atau topik untuk melakukan konten pemasaran. Nah, di sini pasti setiap ingin membuat konten harus disediakan topik atau tema yang akan dicantumkan dalam konten tersebut. Nah, yang kedua di sini ada konten berdasarkan audiens. Nah, di sini konten berdasarkan audiens, kita sebagai si bisnis ini jika ingin mengadakan konten dalam strategi pemasaran, dia harus menyesuaikan dengan audiensnya. Jadi kan kalau misalnya si bisnis ini di bidang make up, kita nggak mungkin ngepost tentang olahraga di dalam, jadi harus menyesuaikan dengan audiensnya. Nah, yang ketiga ini inovasi pada konten. Setiap konten pasti mencantumkan sebuah inovasi agar menarik pelanggannya. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, jenis kolaborasi ini terdiri influencer, marketing, dan menampilkan brand di konten. Nah, setiap bisnis
mendapatkan keinginan mereka masing-masing, menguntungkan masing-masing bisnis. Ya, jadi kalau misalkan kolaborasi itu sendiri, misalkan perusahaan A itu pasarnya adalah pasarnya di suatu daerah, perusahaan B suatu daerah lagi. Nah, kalau mereka berkolaborasi maka pasar mereka akan lebih luas. Nah, itu adalah fungsi dari kolaborasi. Si bisnis ini pasti akan mengadakan giveaway untuk menarik dan mengadakan pelanggannya. Nah, di sini giveaway ini pasti akan menguntungkan bagi dua belah pihak antara produsen dan konsumennya. Yang terakhir adalah Video marketing. Video marketing adalah strategi pemasaran yang semakin relevan dengan zamannya. Apalagi sekarang semakin mudah untuk membuat video dan bisa melalui menggunakan handphone untuk merekam, mengedit, serta memposting ke media sosial. Next ada video pembayaran e-commerce. Metode yang sering digunakan yaitu pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik itu semacam menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Ada juga pembayaran cash on delivery, yang dimana penjual dan pembeli akan bertemu dengan sesuai kesepakatan, bisa juga dibantu oleh kurir. Pembayaran menggunakan metode cash on delivery itu dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Dan yang terakhir pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer kepada pihak penjual. Setelah membayar, barang akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengirim. Terima kasih. Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan diri, Amar Swita Hayu dari kelompok 7. Nah, saya mau nanya ya, di sini kan di strategi pemasaran e-commerce itu ada giveaway. Nah, giveaway menjadi cara yang efektif untuk menarik pelanggan baru. Tapi strategi pemasaran e-commerce ini tidak bisa digunakan setiap hari, hanya di momen tertentu. Nah, menurut kalian waktu yang tepat untuk melakukan giveaway itu kapan aja, guys? Misalkan setiap bulan atau setiap minggu. Nah, alasannya itu kenapa? Jawab. Hari-hari apa aja yang bisa kita lakukan giveaway? Kalau menurut di kelompok saya itu biasanya di hari-hari dimana hari besar atau hari raya itu. Untuk alasannya, nah, yang giveaway diadakan dengan di hari-hari raya seperti itu beralasan untuk meramaikan atau memeriahkan hari-hari tersebut, acara tersebut dengan mengadakan giveaway dalam bisnisnya seperti itu. Sendiri nama saya Muhammad Ali Firdaus dari kelompok 4. Mau nanya, tadi strategi pemasaran e-commerce ada membuat postingan terjadwal. Gimana kalau jadwal tersebut tidak teratur, akan berpengaruh apa untuk strategi pemasaran e-commerce? kan pertanyaannya biar pasti memposting dengan terjadwal. Nah, kenapa harus terjadwal? Karena kalau emang awalnya jadwalnya itu adalah weekend kayak Sabtu Minggu, tiba-tiba ngupload hari Rabu, audiens itu bakal berkurang. Jadi hal yang tidak diinginkan atau apa yang akan terjadinya itu akan berdampak negatif pada pemasaran itu sendiri, yaitu audiensnya akan berkurang. Dari saya dari kelompok 3. Ada di konten marketing seperti apa yang bisa menarik pelanggan golongan Gen Z, namun juga bisa menarik untuk golongan tua. Kita tahu Gen Z dan golongan tua itu memiliki perbedaan zaman sehingga daya tariknya pun berbeda tentang marketing. Kalau setiap bisnis yang mengadakan konten marketing itu pasti dia itu menyesuaikan dengan audiensnya. Nggak terlalu berpaut, nggak harus berpaut dengan generasi tua, generasi muda. Nah, dia itu pasti menyesuaikan dengan audiensnya. Jadi kalau misalkan suatu bisnis itu nggak mungkin mencakup seluruh audiens. Jadi kalau emang pengen golongan Z ya generasi Z aja gitu, nggak mungkin ke generasi tua, karena itu dari generasi aja udah beda, otomatis audiensnya juga udah beda. Sekian cukup. Terima kasih. Jadi presentasi dari hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok materi tentang apa? Media sosial. Nanti kita ketemu di minggu depan. Nah, sekarang mungkin untuk menguatkan ingatan ya kalian, mungkin ada beberapa pertanyaan. Strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran.
Yang paling efektif, siapa yang tahu? Oke. Media sosial. Media sosial kenapa? Karena mencakup semua audiens. Mencakup semua audiens. Maksudnya audiens itu? Ya berarti semua generasi ya. Semua generasi, mau generasi Z, mau generasi A gitu ya. Berarti A sampai Z kan generasinya. Itu berarti diantaranya strategi pemasaran yang paling mengena adalah media Sosial. Ada berapa strategi pemasaran? 8. Ya, baca. 8. Apa saja? Ya, Pak, dibaca boleh kalau emang keinget. Yang pertama media sosial, yang kedua SEO, yang ketiga konten marketing, yang keempat kolaborasi, yang kelima email marketing, kompetisi, giveaway, sama video marketing. Sama video marketing. Oke, udah bagus ya berarti. Nah, sekarang berikutnya alur distribusi barang. Ada berapa macam? Yang pertama ada perusahaan e-commerce ke pembeli, terus yang kedua ada perusahaan e-commerce, perusahaan ekspedisi, terus pembeli. Yang ketiga ada penjual online, perusahaan ekspedisi, pembeli. Yang keempat ada penjual online, terus ke perusahaan e-commerce, baru ke pembeli. Yang kelima ada penjual online, terus perusahaan e-commerce, perusahaan ekspedisi, pembeli. Oke, itu ya. Jadi untuk apa? Distribusi barang itu berapa? 7 ya, berapa? 5. Yang kelima. Oke. Terakhir, metode pembayaran. Ya, 1 pembayaran elektronik, 2 pembayaran cash on yang ketiga pembayaran lewat transfer. Hari ini mungkin udah terserap ya materinya. Cuma Bapak ingin ada perwakilan ya proses pembelajaran seperti ini, refleksinya seperti apa? Dari siapa aja boleh? Ya, apakah seperti apa, seperti masukannya apa atau kelebihannya apa gitu ya? Silakan. Referensi yang kita dapatkan pada hari ini adalah yang pertama, perasaan saya waktu pas presentasi itu benar-benar kayak bisa bangga, tapi kerjasama bersama teman-teman itu yang paling berkesan sih sebenarnya. Soalnya kita sama-sama ngejawab bareng, terus juga pengalaman yang saya dapatkan itu pokoknya kalau presentasi itu berani aja dulu, percaya diri dan jangan takut, apalagi kalau takut ditanya sama teman. Karena kalau kalian ngerti materinya, kalian pasti bisa menjawabnya. Lalu ada pembelajarannya. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan itu ada di materi yang tadi juga saya presentasikan. Nah, alhamdulillahnya audiens saya atau kalian itu juga menyerap materi itu. Lalu untuk kedepannya saya pengen teman-teman kalau presentasi juga harus presentasi bisa mencakup audiens juga kayak gini. Jadi materinya itu diserap, terus juga next untuk presentasi selanjutnya kalau ada yang presentasi tolong didengarkan, jangan ada yang main HP apalagi ngobrol sama temannya sendiri. Sekian. Ya, terima kasih. Dan di penghujung waktu pembelajaran, mungkin kita baiknya diakhiri dengan doa. Silakan pimpin doa lagi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita belajar langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini ya. Saya ucap terima kasih atas semuanya, kerjasamanya, diskusi udah bagus, kemudian responnya udah bagus, itu pertahankan ke depan. Dan materi yang akan datang tolong dipelajari tentang media sosial, oke? Ya, jadi kalau itu kan? Oh, email marketing ya, email marketing, oke, dipelajari, didalami hal itu. Terima kasih untuk hari ini, Bapak Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.